Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Perjumpaan yang membuat tubuh yang rusak dipulihkan. Salam saudaraku, pada zaman Alkitab, seorang yang berpenyakit kusta akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Tubuhnya akan dipenuhi dengan luka-luka yang menimbulkan bau yang luar biasa. Selain itu, dia akan disingkirkan secara fisik dari lingkungannya. Penderita kusta juga mengalami tekanan secara psikis karena dianggap najis dan dipandang sebagai orang yang berdosa. Ketika ada orang-orang sehat yang tanpa sadar mendekati tempat di mana mereka tinggal, mereka ini harus berteriak, "Najis, najis," supaya orang yang sehat itu menyingkir dari tempat itu. Bila orang-orang itu tidak mau menyingkir, mereka bisa saja melempari orang kusta itu dengan batu. Pada saat itu, penyakit kusta menunjuk kepada beberapa penyakit kulit yang rumit. Penyakit ini menular dan berbahaya. Imamat Fatsal yang ke-13 ayat 45 dan 46. Orang yang sakit kusta harus berpakaian yang cabik-cabik, rambutnya terurai, dan lagi ia harus menutupi mukanya sambil berseru, "Najis, najis." Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing di luar perkemahan. Itulah tempat kediamannya. Penyakit ini sangat ditakuti oleh semua orang karena penyakit ini dianggap sebagai hukuman, bahkan kutukan akibat dosa, baik oleh si penderita maupun orang tuanya. Untuk bangsa Israel, Tuhan memberikan tugas kepada para imam untuk mendeteksi atau mendiagnosa dan menyatakan seseorang terkena penyakit kusta atau tidak. Setelah imam menyatakan bahwa orang itu terkena kusta, maka dia harus diasingkan dan tidak boleh berada bersama-sama dengan umat Tuhan yang lain. Ketika si penderita kusta merasa dirinya sudah sembuh, mereka juga harus menunjukkan diri mereka kepada imam. Imamlah yang akan memeriksa dan menyatakan ia sudah sembuh dan boleh bergaul lagi dengan orang normal atau tidak. Ada seorang laki-laki yang menderita penyakit kusta. Dia telah menderita sekian lama karena penyakit kustanya. Bukan saja tubuhnya yang sakit, tetapi dia harus dikucilkan dari keluarganya, bahkan dari kampungnya. Dia tinggal bersama dengan orang-orang kusta yang lain di tempat-tempat yang terpencil. Dari jauh dia melihat ada banyak orang berbondong-bondong turun dari bukit, dan dia mendengar bahwa orang banyak itu sedang mengikuti Tuhan Yesus, si pembuat mujizat. Ada sebuah harapan untuk kesembuhannya, namun dia harus punya keberanian melanggar aturan yang ada dan menghadapi orang yang banyak itu. Bisa saja mereka akan mengambil batu dan melempari dia dengan batu. Tapi demi kesehatannya, dia tidak mau melewatkan kesempatan ini. Dia memberanikan diri untuk menerobos rombongan orang banyak itu, lalu sujud menyembah Tuhan Yesus dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Sebuah respon yang luar biasa yang Tuhan Yesus tunjukkan ketika dia melihat orang kusta itu berlutut hadapannya dan memohon bantuannya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir."
Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Orang kusta itu melihat respon yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak mengusirnya, malah ia mengulurkan tangannya, menyentuh kulitnya, menjamah dia. Mujizat yang luar biasa telah dialaminya. Tubuhnya yang penuh dengan luka-luka bersih, sembuh dari penyakit kustanya. Dia sangat bersukacita dan pasti bersyukur kepada Tuhan. Namun Tuhan Yesus memperingatkan dia, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Orang itu terlalu bersukacita sehingga dia tidak mampu untuk menahan mulutnya. Dia menceritakan apa yang dia alami, mujizat yang Tuhan Yesus telah lakukan. Si kusta telah ditahirkan, dia bebas dari segala penderitaannya. Kita melihat orang-orang yang tersisihkan seperti orang kusta ini hanya butuh satu hal, kasih Tuhan. Belas kasihan Tuhan telah dinyatakan dalam kehidupannya. Saudara, ada hal yang lebih menakutkan dari sakit kusta, yaitu kusta rohani atau dosa. Dosa harus dilihat sebagai sesuatu hal yang menjijikkan, yang harus dibuang, yang diasingkan. Dosa telah menjauhkan manusia dari Tuhan. Bahkan karena dosa, orang mengucilkan kita. Sama seperti kusta, dosa pada manusia tidak bisa disembuhkan oleh siapapun kecuali oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita harus mendeteksi hidup kita sendiri. Apakah masih ada kusta rohani yang membuat hidup kita jauh dari Tuhan dan dikucilkan oleh sesama kita? Kalau kita sadar masih ada kusta rohani dalam hidup kita, maka kita harus berjuang seperti si kusta itu, mencari pertolongan, yaitu kepada Tuhan Yesus. Penyakit kusta rohani hanya dapat disembuhkan melalui pemulihan kembali hubungan dengan Tuhan. Kita harus mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi melalui doa, pembacaan firman Tuhan, ibadah, dan persekutuan dengan teman-teman seiman. Maka penyakit kusta rohani dapat disembuhkan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu memiliki Tuhan seperti Engkau, Tuhan yang penuh dengan belas kasihan sehingga sangat peduli dengan kehidupan kami. Tuhan tidak merasa jijik dengan kusta rohani kami, dan karena kasih-Mu kepada kami, Engkau memberikan hidup-Mu mati bagi kami supaya kami boleh mendapatkan keselamatan, disembuhkan dari kusta rohani kami, mendapatkan pengampunan, dan kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Kami datang memohon pengampunan-Mu kalau masih ada di antara kami yang memiliki kusta rohani yang membuat hubungan kami jauh dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sembuhkan kami, tolong kami, lepaskan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Kami serahkan hidup kami dan kami berjanji tidak akan berbuat dosa lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ingat, kusta rohani lebih berbahaya dari kusta jasmani. Tuhan Yesus memberkati.